Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Kingdom Education, definisi, tujuan, dan hasilnya. Kapan sebenarnya tubuh Kristus pernah mengembangkan sebuah sistem pendidikan yang tepat bagi anak-anaknya? Untuk mendapat jawaban tersebut, kita harus menilik kembali pada pendidikan pada saat Allah menciptakan dunia ini. Terdapat dua pertanyaan fundamental yang harus kita jawab untuk mengenal pikiran Allah mengenai pendidikan. Apakah pendidikan penting? Pertanyaan kedua yang sama pentingnya dengan pertanyaan pertama, yakni jika pendidikan itu penting, kapan pendidikan itu dimulai? Perlu dicatat bahwa batasan pendidikan tidak ditemukan di dalam Alkitab. Akan tetapi, Alkitab menggunakan kata pengajaran, instruksi, latihan, dan pemuridan. Setiap terminologi yang digunakan memiliki kaitan dengan dunia pendidikan. Terdapat banyak sekali definisi tentang pendidikan, tetapi definisi berikut ini mudah-mudahan dapat meringkasnya. Pendidikan adalah proses anak-anak dan kaum muda mengembangkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakter khususnya melalui pendidikan formal, pelatihan, dan belajar. Jawaban atas kedua pertanyaan tersebut dapat ditemukan pada saat Allah menciptakan manusia. Kejadian 1, kita menemukan bagaimana kisah yang luar biasa ketika Allah menciptakan dunia ini. Titik penyempurnaan penciptaan yang dilakukan dapat ditemukan pada ayat 26 sampai dengan 31. Pada ayat-ayat tersebut kita menemukan bahwa Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya. Tindakan khusus yang kreatif inilah yang membedakan antara manusia dan ciptaan Allah lainnya. Hanya manusia yang diciptakan dengan tubuh, jiwa, dan roh. Salah satu aspek yang mengagumkan dalam penciptaan manusia adalah bahwa Allah membentuk pikiran manusia dengan kemampuan mengetahui dan membuat alasan. Dengan pikiran yang luar biasa, manusia dapat mengenal pencipta dengan caranya sendiri. Pada ayat 28, Allah memberi mandat kepada manusia untuk memenuhi bumi dan menaklukkannya, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Allah membawa setiap binatang ke hadapan Adam, dan Adam memberi mereka nama. Sungguh merupakan posisi yang menakjubkan ketika dia pertama kali diciptakan oleh Allah. Pendidikan pertama di Taman Eden sangat berbeda, di mana Adam dapat bertemu dan belajar dari Allah penciptanya. Adam dapat menemui Allah dan Allah akan mengajarkan tentang segala sesuatu. Sebagai contoh, di dalam Kejadian 2 ayat 18, Allah telah menyatakan bahwa tidak baik jika manusia itu hidup seorang diri saja. Dan oleh karena itu, dia menciptakan seorang penolong yang sepadan. Ketika Adam sedang memberi nama kepada setiap ciptaan, dia juga belajar bahwa tidak ada satu makhluk pun yang sepadan dengannya. Allah tentu lebih tahu bahkan sejak awal bahwa Adam tidak akan menemukan teman yang sepadan dari antara binatang-binatang tersebut. Akan tetapi Allah menginginkan Adam mengetahui hal itu sebelum Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuknya. Pemberian nama terhadap binatang merupakan latihan yang diberikan Allah kepada Adam dalam persiapan penciptaan teman yang sepadan. Akan tetapi kondisi yang sempurna ini tidak bertahan lama. Ketika setan mencobai Hawa, keduanya tidak taat terhadap larangan Allah, agar mereka tidak memakan buah yang dilarang, yakni pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dampaknya adalah
dunia dirasuki oleh dosa dan Adam merasakan bagaimana terpisah dari Allah untuk pertama kalinya. Sejak saat itu sampai datangnya Yesus Kristus kedua ke dunia ini, setiap orang terlahir telah membawa sifat dosa dan memerlukan kelahiran kembali oleh Roh Kudus. Pada masa kini, setan juga menggunakan teknik yang sama ketika ia menjatuhkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Setan berbicara pada Hawa, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Hawa diarahkan untuk percaya bahwa ketika ia memakan buah tersebut, ia akan mengetahui semua hal dan menjadi bijak. Tindakan ketidaktaatan telah merusak setiap orang yang percaya. Pikiran manusia menjadi buta, kehilangan kemampuan mengenal Allah. Keinginan untuk menjadi berpengetahuan sama seperti Allah malah mengakibatkan manusia dipenuhi oleh keinginan jahat. Setiap orang dapat mengetahui dengan cepat bahwa seorang anak akan lebih mudah belajar yang jahat daripada hal yang baik. Ini adalah bagian yang sulit ketika mengajar tentang kebaikan, apalagi mendorong anak melakukan yang baik. Oleh karena itu, pendidikan diperlukan untuk membentuk anak menjadi baik dalam tingkah lakunya. Hanya dengan pengajaran dan latihan yang tepat, generasi-generasi yang akan datang dapat menyadari sikap alamiah mereka yang penuh dosa dan bagaimana mereka memerlukan juru selamat. Setiap anak yang lahir ke dunia ini membutuhkan pengajaran yang tepat untuk mengenal mana yang baik dan mana yang benar. Oleh karena itu, setiap manusia membutuhkan pendidikan. Iblis masih menggunakan strategi yang sama pada dunia pendidikan dengan menyatakan bahwa hanya melalui pendidikan sajalah seseorang dapat bertumbuh sebagai pribadi dan anggota masyarakat. Sebagai contoh, masa sekarang kita mengalami krisis kehamilan pada usia dini, penggunaan narkotika, dan obat-obatan terlarang pada remaja kita. Masyarakat mencoba mengatasi permasalahan ini melalui pendidikan seks dan obat-obatan terlarang. Jika mereka dapat mengatasi persoalan tersebut dengan program yang baik, masyarakat akan beranggapan bahwa kita dapat mengatasi masalah kita dan Allah tidak lagi diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Terlalu banyak orang yang menggunakan pendidikan untuk menciptakan manusia yang sempurna dan menjadi Allah bagi dirinya sendiri. Ini tentu adalah pandangan yang salah. Para pendidik Kristen tidak boleh melupakan bahwa pendidikan, apapun bentuknya, tidak akan pernah membuat seorang siswa menjadi sempurna, tidak akan pernah mentransformasi kehidupan ataupun menghasilkan generasi yang bermoral. Hanya keselamatan di dalam Yesus Kristuslah yang dapat membuat orang menjadi sempurna. Jadi, apakah tujuan pendidikan yang sejati bagi orang Kristen? Apakah makna kingdom education? Bagaimana peran keluarga, gereja, dan sekolah dalam proses pendidikan? Ini adalah sebagian kecil pertanyaan yang harus kita pelajari dalam konsepsi pendidikan Kristen. Berikut ini adalah beberapa prinsip dasar dari kingdom education. Yang pertama, tanggung jawab utama pendidikan terhadap anak dan remaja adalah orang tua. Ulangan 6 ayat 49, kemudian Ulangan 11 ayat 18-21, Mazmur 78 1-7, Mazmur 127 ayat 3, Amsal 22 ayat 6, Maleakhi 2 ayat 13-16, Efesus pasal 6 ayat 4. Prinsip yang kedua adalah pendidikan anak berlangsung setiap saat dari sejak kecil sampai dewasa. Ulangan 6 ayat 7, Ulangan 11 ayat 19, Amsal 22 ayat 6. Prinsip yang ketiga, tujuan pendidikan Kristen pada anak dan remaja adalah keselamatan.
dan pemuridan bagi generasi selanjutnya. Mazmur 78 ayat 6-7, Matius 28 ayat 19-20. Dasar pendidikan terhadap anak dan remaja adalah firman Allah yang adalah kebenaran absolut. Itu adalah prinsip yang keempat. Kita dapat menjumpainya di dalam Matius 24 ayat 35, Mazmur 119. Pendidikan anak-anak dan remaja harus memegang Kristus sebagai yang utama dalam semua aspek kehidupan. Kolose 2 ayat 3, 6-10. Pendidikan anak-anak dan remaja tidak harus menghambat perkembangan spiritual dan moral generasi berikutnya. Matius 18 ayat 6, Matius 19 ayat 13-14, Markus 10 ayat 13-16, Lukas 18 ayat 15-17. Pendidikan anak dan remaja jika dan ketika didelegasikan kepada orang lain oleh orang tuanya harus dilakukan oleh guru-guru yang dipilih dengan hati-hati untuk memastikan mereka semua mengikuti prinsip-prinsip kebenaran. Keluaran 18 ayat 21, 1 Samuel 1 ayat 27-28, 1 Samuel 3 ayat 1-10. Pendidikan anak-anak dan remaja merupakan hasil pembentukan sebuah sistem kepercayaan atau pandangan dunia yang akan berpola setelah sistem kepercayaan atau pandangan orang tersebut. Lukas ayat 6-40. Prinsip yang kesembilan adalah pendidikan terhadap anak dan remaja harus memiliki pandangan ke depan, termasuk perspektif kekekalan. Kolose 3 ayat 1-2, Matius 6 ayat 19-20, 2 Timotius 4 ayat 6-8, Kisah Rasul 20 ayat 24, Ibrani 11 ayat 13, Kolose 3 ayat 23-24. Nah, apa yang dimaksud dengan kingdom education atau pendidikan berbasis kerajaan Allah? Sekolah Kristen menjadi satu-satunya sistem di luar rumah di mana guru menanamkan cara pandang Alkitabiah pada para siswa. Batasan tentang kingdom education sangat jarang digunakan masa kini. Orang lebih cenderung menggunakan pendidikan Kristen. Akan tetapi batasan pendidikan Kristen menjadi dikebiri dengan anggapan bahwa pendidikan Kristen hanya dilakukan di sekolah minggu atau di sekolah Kristen atau di sekolah teologia. Kingdom education merupakan konsep yang penting bagi setiap orang percaya. Kita sering mendengar tentang kerajaan Allah bertumbuh. Telah banyak buku yang ditulis tentang pertumbuhan gereja dan kingdom leadership. Apa sesungguhnya kingdom itu? Dr. Gin Mims dalam bukunya berjudul Thine is the Kingdom mendefinisikan kerajaan Allah secara jelas, yaitu the kingdom of God is the reign of God through Jesus Christ in the lives of persons, as evidenced by God's activity in, through, and around them. Definisi ini menunjukkan bahwa kerajaan Allah adalah sebuah realitas, bukan merupakan kerajaan yang berbentuk fisik, tetapi sesungguhnya kerajaan yang dimaksud berbentuk dalam dimensi roh. Realitas roh seharusnya mempengaruhi tatanan kehidupan setiap orang Kristen. Anda dan saya harus mengingat secara terus-menerus bahwa saat ini Allah bekerja di kerajaannya. Dia mengundang setiap kita menjadi bagian dalam rencana dan tujuannya bagi umat manusia. Sebagian besar orang percaya setuju apabila prinsip-prinsip kerajaan Allah berdaulat di rumah ataupun di gerejanya. Sayangnya, prinsip-prinsip kerajaan Allah di sekolah seringkali disalah mengertikan, dilupakan, dan ditolak oleh orang-orang Kristen sendiri. Di dalam kitab Kolose, Allah menegur setiap orang yang mengabaikan kedaulatan Allah. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Perkataan Yesus inilah yang membuat orang Farisi merasa kesal dan menantangnya untuk memerhatikan pengajaran yang dilakukan oleh para muridnya. Yesus memberikan jawaban dengan menyingkapkan bahaya dari pengajaran palsu. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?" Orang-orang tersebut mengajar
anak-anak tentang bagaimana memperlakukan orang tua, akan tetapi pengajaran mereka mengikuti tradisi dan tidak mengikuti firman Allah. Yesus mengatakan, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya dan ibunya. Dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Matius 15 ayat 6-9. Kondisi semacam ini terjadi di dalam kekristenan saat ini. Beberapa area kehidupan didasarkan semata-mata pada tradisi manusia, melebihi area pendidikan. Jika kita jujur pada diri sendiri, kita akan mengetahui bahwa proses pendidikan kita saat ini didasarkan pada tradisi manusia daripada didasarkan pada Kristus. Kegagalan memahami kingdom education telah membawa kehancuran kepada ketahanan orang Kristen dan gereja saat ini. Saat ini generasi muda sering diistilahkan dengan seekers. Generasi muda ini disebut sebagai generasi yang mencari. Mereka berada pada situasi yang menyedihkan dalam pencarian makna dan tujuan hidup. Hal ini terjadi dalam perubahan budaya beberapa dekade belakangan ini. Perhatikanlah kutipan berikut ini. Pada tahun 1950-an, anak-anak kehilangan kemurnian. Mereka diberikan kebebasan oleh para orang tua, seperti bagaimana menggunakan mobil, lirik musik, dan memunculkan aliran-aliran musik yang baru. Pada tahun 1960-an, anak-anak kehilangan otoritas. Pada tahun 70-an, anak-anak kehilangan kasih. Pada tahun 1980-an, anak-anak kehilangan pengharapan. Pada tahun 1990-an, anak-anak kehilangan makna kebenaran. Upaya mengubah makna kebenaran telah terjadi dalam jangka waktu yang lama. Perubahan tersebut dilakukan secara perlahan melalui filosofi pendidikan. Pada satu waktu, kebenaran dipercaya sebagai sesuatu yang bersifat absolut dan objektif. Tujuan pendidikan adalah mengajar siswa menemukan kebenaran sehingga mereka akan mengetahui bagaimana hidup secara bermoral. Pengaruh filosofi pencerahan mengubah kebenaran absolut kepada kebenaran yang sangat bersifat relatif. Tujuan pendidikan pun mengalami perubahan. Perubahan tersebut menjadi sebuah proses di mana siswa belajar bagaimana mengadaptasi kebenaran sehingga sesuai dengan kondisi tertentu. Pada saat ini, pendidikan berada di bawah pengaruh filosofi postmodernisme. Filosofi postmodern mengatakan bahwa tidak ada kebenaran yang mutlak. Oleh karena itu, pendidikan melayani tujuan membimbing siswa membuat kebenaran yang sesuai dengan sistem kepercayaan masing-masing. Kebenaran menjadi sosial budaya, ide harus dirumuskan dengan menggunakan bahasa budaya itu. Richard Rorty, profesor humaniora dari Universitas Virginia, berpendapat bahwa kebenaran yang melampaui budaya itu tidak mungkin. Karena sebuah kebenaran diciptakan oleh individu, maka sebuah kebenaran harus sama-sama valid. Oleh karena itu, pemikiran postmodernisme memberitahu kita bahwa tidak ada kebenaran, hanya pilihan-pilihan saja. Tidak ada prinsip, hanya pilihan. Konsep ini jelas diatur dalam sebuah artikel yang disajikan oleh Josephson Institute of Ethics. Tetapi sementara kita harus menuntut kejujuran dan integritas atas kemunafikan dan korupsi, kita tidak bisa juga mengklaim bahwa sebuah agama, filsafat politik tertentu, atau orientasi seksual secara universal unggul daripada yang lain. Memang mungkin pilihan pribadi atau hati nurani sangat penting untuk menjunjung tinggi nilai etika dan memperlakukan semua dengan hormat. Itu adalah pendapat dari Josephson Institute of Ethics. Hilangnya makna kebenaran memiliki dampak yang signifikan terhadap gereja. Kehilangan makna kebenaran telah membawa kehancuran pada anak-anak kita. Saya optimis bahwa anak-anak kita akan dapat membangun kembali arti kehidupan. Akan tetapi hal ini tidak akan tergenapi sampai para orang tua Kristen memahami, mengetahui dan mengambil komitmen pada dirinya sendiri pada prinsip-prinsip pendidikan berbasis kerajaan Allah. Definisi dan model kingdom education perlu dikembangkan dengan meneliti firman Allah secara hati-hati. Banyak pikiran Allah berkaitan dengan kingdom education terdapat di dalam Ulangan, Mazmur, Amsal, dan kitab Injil.
Saya terkesima dengan perhatian Allah terhadap pendidikan pada anak-anak demi generasi selanjutnya. Ulangan 6 dan Mazmur 78 adalah dua pasal yang memberikan wawasan yang indah tentang pikiran Allah berkaitan dengan dunia pendidikan. Dalam Ulangan, kita menemukan Allah memerintahkan umat manusia mempersiapkan mereka untuk memasuki tanah yang dijanjikan. Pada pasal 6 menunjukkan bagaimana Allah memberikan pengajaran untuk pertama kali pada anak-anaknya dan menghasilkan buah dalam kerajaannya. Pada pasal ini Allah mengajarkan bangsa Israel agar fokus pada dua hal jika mereka ingin mendapatkan kesuksesan yang sejati. Pertama, mereka harus fokus pada Allah. Dengarkanlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Fokus kepada Allah merupakan hal yang sangat penting bagi orang-orang percaya saat ini. Kita harus melihat kembali secara utuh bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan seluruh keberadaan kita. Kedua, Allah memerintahkan mereka fokus pada generasi selanjutnya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang duduk dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Ajaran ini diperkuat dalam 7 ayat pertama dalam kitab Mazmur pasal 78. Tidak ada keraguan bahwa Allah peduli bagaimana anak-anak dididik. Dia menjelaskan dua hal penting dalam hidup orang dewasa, yakni mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengajarkan anak-anaknya untuk melakukan hal yang sama. Setelah seseorang menikmati hubungan kasih dengan Tuhan, ia harus fokus menanamkan kasih di hati dan di pikiran generasi selanjutnya. Dari ayat-ayat kitab suci, Glenn School mendefinisikan Kingdom Education sebagai sepanjang umur berdasarkan Alkitab, berpusat pada Kristus dalam proses memimpin anak-anak kepadanya, membangun anak-anak di dalam Kristus, dan memperlengkapi anak-anak untuk melayani Kristus. Dalam definisi singkat ini, beberapa hal penting yang dihadirkan dengan dasar-dasar pendidikan yang benar dari sudut pandang Allah. Implikasi yang pertama adalah bahwa Kingdom Education adalah proses yang panjang. Itu bukan sesuatu yang dimulai dari hari Minggu pagi berakhir sore hari, juga tidak memulai setiap pagi hari kerja pukul 8 mengakhiri sore pada jam 3 sore. Kingdom Education dimulai sejak lahirnya bayi. Ini terus-menerus terjadi selama 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, 52 minggu dalam setahun, dan sepanjang tahun orang muda sedang dipersiapkan untuk menjadi dewasa. Bahkan ketika seseorang menjadi dewasa, Kingdom Education terus berlangsung, sehingga anak Tuhan dapat semakin bertumbuh dengan gambaran Kristus. Implikasi yang kedua dari Kingdom Education adalah bahwa dasar dari semua kebenaran adalah firman Tuhan. Oleh karena itu, Kingdom Education harus berdasarkan Alkitab, firman Allah. Firman Allah tidak pernah salah. Dia sempurna dan abadi. Ketika pendidikan dibangun di atas fondasi Alkitabiah, pendidikan tersebut tidak dapat terguncang oleh angin perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat tertentu. Yang terakhir, proses ini harus berpusat pada Kristus. Kolose 2 ayat 3 menyatakan bahwa sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Segala sesuatu diciptakan oleh Kristus dan bagi Kristus. Realitas keunggulan Kristus harus terjalin dalam setiap elemen pendidikan. Yesus sendiri memberikan peringatan keras kepada para pendidik di zamannya. Dia berkata, "Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan, kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi." Lukas 11 ayat 52. Karena di dalam Kristus ditemukan segala hikmat dan pengetahuan, ia harus diutamakan dalam pendidikan anak-anak kita. Jika pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita di luar Kristus, mereka akan terhalang memasuki surga. Jika itu terjadi, bisakah kita mengaku telah mendidik mereka sesuai dengan rencana Allah? Ketika kita mempelajari definisi Kingdom Education, kita dapat melihat dengan jelas
bahwa proses ini terdiri dari dua tindakan utama dan satu tujuan utama. Pertama, proses kingdom education dirancang untuk memimpin anak-anak kepada Kristus. Injil harus menjadi pusat semua aspek pendidikan anak. Apa gunanya jika seseorang berpendidikan tinggi namun tidak pernah datang untuk mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi? Hal lain yang penting adalah bahwa kingdom education membutuhkan guru-guru yang telah dilahirkan kembali. Hanya guru yang mengalami karunia Allah, yakni hidup yang kekal, dapat mengajarkan anak-anak tentang pesan Injil. Kedua, kingdom education tidak pernah berhenti setelah seseorang datang kepada Kristus. Setelah anak diselamatkan, maka kemudian perlu membangun anak-anak tersebut di dalam Kristus. Paulus menyebut prinsip ini dalam Kolose 2 ayat 7 ketika ia menulis bahwa penting untuk berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan. Segera setelah ayat ini, Paulus memperingatkan orang Kristen untuk berhati-hati dan tidak ditawan oleh filosofi dan pengajaran kosong yang didasarkan pada tradisi dari dunia ini, yang sesungguhnya bukan berakar pada prinsip-prinsip Kristus. Agar seorang anak berakar di dalam Kristus, kita harus mempertimbangkan beberapa faktor. Pertama, kita harus menyadari bahwa setiap anak adalah ciptaan Allah yang unik. Mazmur 139 adalah bagian luar biasa dari kitab suci yang menunjukkan kepada kita bahwa setiap orang yang telah dirancang khusus oleh Master Pencipta Allah sendiri. Ini berarti bahwa setiap anak akan memiliki pemberian khusus dan bakat. Pendidikan yang sejati memahami karunia-karunia ini dan dirancang untuk mengembangkan setiap bakat dari anak secara maksimal. Akhirnya, kita perlu memberikan perhatian pada tujuan utama kingdom education. Roma 8 ayat 29 dengan jelas menyatakan bahwa Allah telah menetapkan setiap orang Kristen untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus. Paulus juga menekankan pentingnya memiliki tujuan yang tepat ketika mendidik orang lain. Dia menulis, "Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang yang kami nasihati, dan tiap-tiap orang yang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus." Kolose 1 ayat 28. Pada saat kita melatih anak-anak kita melalui kingdom education, mereka akan tumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Meskipun kita semua akhirnya akan menjadi seperti Kristus, keserupaan dengan Kristus adalah tujuan kingdom education untuk memperlengkapi orang percaya, sehingga memungkinkan mereka melayani Kristus dan pekerjaan kerajaannya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, itu adalah ulasan tentang beberapa konsep, definisi, dan implementasi dari kingdom education yang bisa kita pelajari. Kiranya kingdom education ini akan terus menjadi perenungan bagi kita untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pendidikan yang kita langsungkan dalam kehidupan keluarga dan dunia pendidikan Kristen secara khusus tidak menyimpang dari kebenaran firman Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.